Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih telah mengklik video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk siswa kelas 12 SMA. Pada materi pembelajaran kali ini mengenai usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Untuk materi pokoknya yaitu sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Siswa untuk kompetensi pengetahuan diharapkan dapat memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, siswa diharapkan dapat menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Untuk materi pembelajaran yang akan kita pelajari antara lain, yang pertama yaitu perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi, kemudian yang kedua sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, kemudian yang ketiga evaluasi kegiatan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi, lalu yang keempat analisis dan rancangan media promosi, dan yang terakhir adalah sistem penjualan konsinyasi makanan khas daerah yang dimodifikasi. Namun untuk pertemuan kali ini, saya akan memberikan materi pokok mengenai sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati adalah bahan-bahan makanan yang berasal dari tanaman, baik yang masih asli maupun yang sudah menjadi produk olahan. Bahan pangan nabati bisa berasal dari batang, kemudian bisa juga dari daun, lalu bunga, umbi atau akarnya, lalu bisa juga dari biji atau bagian lain dari tanaman tersebut. Beberapa contoh bahan pangan nabati, misalnya di sini ada tepung terigu yang sudah diolah, kemudian tepung beras, lalu ada ketan, lalu ada lagi santan ya dari kelapa, lalu ada coklat, ada labu, ada ubi, ada daun pandan, dan gula. Ya, ini adalah contoh displaynya ya. Di sini ada tepung beras, kemudian ini ada santan yang berasal dari kelapa, dan di sini ada daun pandan untuk pewangi makanan. Ya, itu adalah daftar bahan pangan nabati. Selanjutnya sumber pangan dari batang. Di sini ada contohnya yaitu bongol pisang. Lalu yang kedua ada lagi tebu. Ya, dengan bongol pisang kita bisa membuat masakan sayur-sayuran. Kemudian dari tebu kita bisa menghasilkan rasa manis ya dari batang tebu ini, atau bisa dibuat menjadi gula. Ya, itu adalah sumber pangan dari batang yang dapat kita olah dari tanaman tersebut. Selanjutnya ada sumber pangan dari umbi-umbian atau dari akarnya. Yang pertama yaitu ada ubi. Ya, ubi ini bisa diolah menjadi makanan yang lain, contohnya keripik, atau bisa juga digoreng atau direbus sesuai dengan makanan yang kita inginkan. Lalu yang kedua ada lagi singkong ya. Kemudian yang ketiga ada jahe. Nah, jahe ini biasanya dipakai untuk minuman ya, untuk menghangatkan, atau bisa juga dipakai untuk pengobatan. Lalu ada lagi wortel. Wortel ini sangat baik ya untuk kesehatan, terlebih lagi untuk kesehatan mata. Lalu ada lagi kentang. Ya, kentang ini memiliki karbohidrat yang tinggi. Kemudian ada lagi umbi-umbian jenis talas, dan ada lagi umbi-umbian untuk makanan bumbu-bumbu ya, ada bawang. Nah, itu adalah daftar sumber pangan dari umbi-umbian. Mungkin ada yang lainnya, lebih banyak lagi ya yang bisa kita konsumsi dari jenis umbi-umbian yang lainnya. Ini hanya sebagian saja yang disampaikan. Selanjutnya sumber pangan dari daun. Yang pertama ada daun kemangi atau suraung ya. Nah, ini
biasanya dipakai untuk lalapan ya, yang dimakan dengan sambal. Kemudian ada lagi salada. Ya, ini sama ya, biasanya dipakai untuk lalapan. Lalu ada lagi sawi. Sawi bisa diolah menjadi sayuran, makanan sayuran. Kemudian ada lagi daun singkong. Daun singkong juga bisa ya diolah untuk sayuran, atau bisa juga diolah dengan cara direbus. Lalu ada lagi kol. Nah, kol ini biasanya juga digunakan untuk sayuran, dicampur untuk sayuran yang lainnya. Kemudian jenis yang lainnya untuk daun ada lagi kangkung. Nah, ini biasanya bisa dipakai untuk makanan sayuran ya, dengan cara ditumis atau dibuat secara olahan yang lainnya. Selanjutnya sumber pangan dari bunga. Yang pertama ada bunga matahari. Nah, ini dari bunga matahari bisa diolah menjadi makanan ringan ya. Contohnya seperti yang kita pernah ketahui, ada makanan jenis kuaci ya. Nah, ini asalnya ada dari bunga matahari. Kemudian yang kedua ada bunga kol. Nah, ini bunga kol bisa dipakai untuk sayuran. Lalu ada lagi bunga kecombrang. Nah, ini biasanya juga dibuat dalam sayuran ya. Dan ada lagi yang terakhir adalah bunga rosella. Nah, ini adalah beberapa contoh sumber pangan dari bunga. Selanjutnya sumber pangan dari biji. Yang pertama ada padi atau beras ya. Nah, ini adalah makanan pokok yang kita konsumsi. Kemudian yang kedua ada jagung. Lalu yang ketiga ada kedelai. Kedelai ini bisa diolah menjadi makanan tempe ya, dengan cara fermentasi. Lalu selain dari tempe juga bisa menghasilkan tahu dari ampas tempe tersebut, maka dihasilkan tahu. Kemudian sumber pangan yang keempat dari biji ada kacang hijau. Nah, ini kacang hijau biasanya dibuat bubur ya, dibuat bubur, jadi kacang hijaunya sampai lembek dan halus. Nah, diolahlah menjadi bubur kacang hijau. Kemudian yang kelima ada gandum. Nah, gandum ini biasanya bahan pokok dalam pembuatan roti, bisa diolah menjadi roti. Nah, itu adalah sumber pangan dari biji yang bisa kita olah menjadi makanan. Selanjutnya ada bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani adalah bahan makanan yang berasal dari hewan, baik yang belum diolah maupun yang sudah menjadi hasil olahan. Bahan pangan hewani bisa berasal dari daging, kemudian bisa dari kulit, lalu bisa dari telur, kemudian susu, lalu jeroan atau bagian lainnya dari hewan. Beberapa contoh bahan pangan hewani, misalnya di sini ada telur ya, sumbernya, kemudian dari ikan, kemudian udang, lalu ada cumi-cumian, lalu kambing, sapi, ayam, kemudian susu, dan saudaranya ayam yaitu bebek. Nah, ini dari daftar hewani ini bisa kita olah menjadi makanan-makanan yang lainnya yang berasal dari bahan pangan hewani. Ya, di sini ada kambing, kemudian ada sapi, ada ikan ya, ada ayam atau bebek. Nah, itu adalah daftar bahan pangan hewani. Selanjutnya untuk peralatan pengolahan makanan khas daerah. Beberapa alat tradisional dalam pembuatan makanan khas daerah antara lain, ini adalah contoh peralatan makanan khas daerah zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kita sudah lebih praktis menggunakan kompor gas ya, atau mungkin kompor listrik. Nah, ini adalah contoh alat-alat pengolahan makanan zaman dahulu yang masyarakat pada umumnya menggunakan alat-alat atau peralatan untuk memasak dari yang sudah ada. Yang pertama ada anglo. Ya, bentuknya seperti ini ya, anglo.
jadi masih menggunakan tanah liat, biasanya dipakai untuk pembuatan kue-kue ya. Jadi di dalamnya itu ada bara api atau menggunakan bahan dasar kayu atau arang. Nah, itu adalah contoh dari peralatan memasak pada zaman dahulu, masih memasaknya menggunakan arang atau kayu bakar. Ya, ini adalah anglo. Kemudian yang kedua ada dandang. Nah, ini adalah dandang ya. Ini menggunakan panci dengan ukuran yang besar. Nah, ini namanya dandang. Kemudian yang ketiga ada kukusan bambu. Ya, bentuknya seperti ini. Ini biasanya dipakai untuk memasak nasi ya. Nasi dimasak menggunakan kukusan bambu. Kemudian ada lagi tempayan. Nah, tempayan ini bentuknya mirip seperti kendi tapi dengan ukuran yang besar untuk menampung air. Nah, ini adalah tempayan. Kemudian ada lagi cobek. Ya, ini cobek masih ada ya sampai sekarang. Jadi alat untuk menghaluskan makanan atau bumbu-bumbu. Cuman pada saat ini sudah lebih dipermudah dengan adanya mesin blender. Tapi pada zaman dahulu untuk menghaluskan makanan menggunakan cobek. Tetapi seperti yang kita ketahui, di rumah-rumah masih menggunakan alat ini. Kemudian yang keenam yaitu tungku api. Nah, ini adalah tungku api ya. Nah, tungku api ini biasanya pada zaman dulu digunakan untuk memasak. Jadi pada zaman dulu belum ada kompor, masih menggunakan tungku api dengan bahan dasar kayu. Bedanya dengan anglo, untuk tungku api ukurannya lebih besar. Ya, itu adalah daftar peralatan pengolahan makanan khas daerah. Selanjutnya ada bahan tambahan pangan atau disingkat dengan BTP. BTP adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan atau biasanya bukan merupakan komponen khas makanan. Ditambahkan ke dalam pangan untuk memperbaiki sifat atau bentuk produk pangan. Kemudian mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pengolahan makanan. Yaitu pada yang pertama dalam hal pembuatan, lalu yang kedua dalam hal pengolahan, kemudian yang ketiga penyiapan, yang keempat perlakuan, yang kelima pengepakan, kemudian yang keenam pengemasan, dan yang ketujuh adalah penyimpanan. Ya, ini adalah yang mempengaruhi bahan tambahan pangan. Selanjutnya, tujuan penggunaan bahan tambahan pangan. Pada pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, terdapat tujuan penggunaan bahan tambahan pangan, antara lain yang pertama meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan daya simpan. Kemudian yang kedua, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan. Lalu yang ketiga, mempermudah preparasi bahan pangan. Ya, ini adalah tujuan-tujuan dari penggunaan bahan tambahan pangan. Jadi untuk meningkatkan gizi, kemudian juga lebih mudah dalam penghidangannya. Lalu yang ketiga, mempermudah dalam preparasi atau persiapan bahan pangannya. Selanjutnya, jenis-jenis bahan tambahan pangan. Berikut ini jenis-jenis tambahan pangan, antara lain yang pertama pemanis atau sweetener ya dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kedua pembuatan gel atau gelling agent, jadi makanan itu jadi lebih kental seperti agar. Lalu yang ketiga pengatur keasaman atau oksidasi regulator. Lalu yang keempat pengawetan atau preservatif. Lalu yang kelima pengembang atau racing agent. Lalu yang keenam pengemulsi. Lalu yang ketujuh yaitu penguat rasa atau flavor enhancer. Lalu yang kedelapan sebagai perisa atau flavoring. Kemudian yang kesembilan sebagai pewarna atau coloring.
Ya, ini adalah daftar jenis-jenis bahan tambahan pangan. Ya, jadi bahan tambahan pangan ini bisa dipakai untuk menambahkan rasa, kemudian memberikan warna, untuk mengawetkan makanan, lalu untuk lebih mudah dimodifikasi ya makanannya dengan bahan tambahan pangan ini. Kemudian untuk kesehatan bahan tambahan pangan, berdasarkan Permen Kesehatan Republik Indonesia nomor 722/Menkes/Per/9/88. Ya, berikut ini adalah daftar jenis bahan tambahan pangan yang diperbolehkan. Yang pertama yaitu antioksidan. Tujuannya untuk mencegah efek negatif radikal bebas. Lalu yang kedua anti kempal atau anti caking agent. Tujuannya untuk mempertahankan tekstur makanan. Lalu yang ketiga pengatur keasaman atau oksidasi regulator. Tujuannya untuk menjaga pH atau keasaman atau kelembapan. Lalu yang keempat sebagai pemanis buatan atau artificial sweetener, yaitu menjaga gula darah daripada manusia ya. Jadi dengan pemanis buatan gula darahnya tidak meningkat, jadi dibuatlah pemanis buatan. Lalu yang kelima pemutih dan pematang telur atau flour treatment agent, yaitu untuk pengembangan pada tepung ya, biasanya digunakan untuk pembuatan kue atau roti atau baking ya. Selanjutnya kita akan memodifikasi makanan khas daerah. Berikut ini contoh makanan khas daerah yang terkenal yang kita ketahui, dan kita akan coba untuk memodifikasi makanan-makanan khas daerah ini. Yang pertama ada pempek, kemudian yang kedua bika Ambon, yang ketiga kembang goyang, dan yang keempat kue lumpur. Nah, daftar makanan ini akan kita coba kita olah atau kita modifikasi. Yang awalnya makanan aslinya seperti itu akan kita modifikasi menjadi olahan bentuk yang lain atau cita rasa yang lain atau warnanya yang akan kita rubah. Yang pertama kita akan modifikasi makanan khas daerah dari Sumatera Selatan. Yap, pempek. Pempek merupakan makanan khas daerah dari Palembang. Makanan khas ini memiliki aroma cita rasa ikan yang gurih dan bumbu cukanya yang asam manis, kemudian pedas dan segar. Modifikasi yang dapat dilakukan pada makanan ini misalnya mengganti bahan dasarnya yang awalnya menggunakan ikan belida dapat diganti dengan menggunakan ikan tenggiri atau ikan gabus atau ikan kakap merah atau menggunakan udang. Selain itu bentuknya dapat diubah dan ditambahkan telur. Contohnya seperti yang kita ketahui ada salah satu wirausahawan yaitu contohnya di Pempek Gepi. Nah, situ mereka sudah memodifikasi pempek ya dengan cara menambahkan telur dengan memberi namanya adalah pempek kapal selam. Kemudian ada lagi dengan tambahan pepaya muda atau pempek pistel, dan kita juga bisa memodifikasi dengan menggunakan kulit ikan yaitu pempek kulit. Dalam penyajiannya selain direbus, pempek pun dapat disajikan dengan digoreng atau dipanggang. Ya, seperti di display di sini ada contoh pempek pelangi ya. Ya, pempek ini dimodifikasi dengan menggunakan warna-warna yang beragam. Kemudian gambar yang kedua contohnya pempek kapal selam. Kemudian makanan khas daerah yang kedua yang dapat kita modifikasi antara lain sini adalah makanan bika Ambon. Bika Ambon merupakan makanan khas daerah dari Medan atau Sumatera Utara. Panganan tradisional Indonesia yang terbuat dari campuran tepung tapioka, tepung terigu, telur, gula, dan santan ini dapat dimodifikasi cita rasanya seperti rasa pandan, durian, keju, coklat, vanili, dan stroberi. Selain rasa, bentuk makanan yang satu ini pun dapat dimodifikasi sesuai selera. Misalnya bentuknya lebih kecil, sehingga pembeli tidak perlu repot memotongnya lagi. Seperti contoh di display sini ya. Yang awalnya biasanya bika Ambon itu bentuknya itu menggunakan loyang yang besar. Nah, sekarang kita modifikasi dengan ukuran yang kecil. Kemudian dari warnanya juga kita dapat modifikasi dengan warna yang
berbeda dari awalnya yang berwarna kuning. Kita bisa modifikasi warnanya, lalu dari ukurannya kita juga bisa modifikasi dengan menggunakan cetakan kue yang kecil-kecil, sehingga Bika Ambon dapat dikonsumsi secara langsung dengan ukuran yang kecil tanpa harus memotong kue Bika Ambon. Ya, ini adalah contohnya ya, sesuai dengan yang di display. Pertama ada rasa yang dimodifikasi. Sini contohnya dengan menggunakan daun pandan. Jadi Bika Ambon itu rasanya lebih wangi dengan menggunakan daun pandan. Lalu display yang kedua, di sini ukurannya kecil, kemudian diberi warna yang lebih menarik. Makanan khas daerah yang ketiga yang dapat kita modifikasi yaitu makanan ringan dari Betawi, yaitu kembang goyang. Bentuk panganan ini seperti kembang atau bunga dengan rasa aslinya gurih dan manis. Panganan tradisional ini dapat kita modifikasi dari warnanya seperti warna hijau, merah, kuning, ungu atau warna lainnya. Selain itu juga dapat dimodifikasi dengan pemberian bahan lain seperti wijen atau rasa lainnya seperti pedas atau asin yang memberikan cita rasa berbeda dari awalnya. Seperti kita lihat di display sini, kembang goyang yang awalnya seperti ini ya, standar, kita rubah atau modifikasi dengan tambahkan wijen. Lalu yang kedua, kita bisa memberikan warna pada adonan kembang goyang sehingga lebih menarik untuk dilihat. Ya, ini adalah contoh modifikasi yang dapat kita lakukan pada makanan ringan kembang goyang. Makanan khas daerah yang ketiga, kita dapat memodifikasi kue lumpur. Kue lumpur merupakan makanan khas daerah yang berasal dari Surabaya, yaitu Jawa Timur. Kue ini tergolong kue basah yang memiliki tekstur lembut dan halus. Bahan dasarnya dari tepung terigu, kemudian kentang yang dikukus, lalu dihaluskan dan ditambahkan santan. Panganan tradisional ini dapat kita modifikasi dari warnanya, seperti warna hijau, coklat, atau warna lainnya. Lalu dari rasanya atau toppingnya, kita dapat menambahkan bahan tambahan seperti menambahkan susu, keju, atau nangka pada toppingnya. Kemudian untuk bentuknya yang semula bulat dapat dimodifikasi dengan bentuk lain. Seperti kita lihat di display di sini ada kue lumpur, awalnya bentuknya seperti ini. Lalu setelah dimodifikasi bentuknya dapat berupa hati, kemudian di sini ada cetakan yang lainnya sesuai dengan cetakan kue. Lalu di sini kita juga melihat toppingnya ya, bisa menggunakan keju, lalu bisa menggunakan nangka atau meses sesuai dengan keinginan atau selera. Ya, ini adalah salah satu contoh cara kita memodifikasi kue lumpur. Selanjutnya untuk teknik pengolahan, ada dua teknik dasar pengolahan makanan, yaitu yang pertama teknik pengolahan panas basah atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu moist heat cooking. Kemudian yang kedua yaitu teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Untuk teknik panas basah atau moist heat cooking ini ada 5 teknik. Yang pertama yaitu boiling, yaitu dengan cara merebus makanan dengan suhu tinggi. Kemudian cara yang kedua yaitu poaching, yaitu dengan cara merebus dengan cara suhu yang rendah. Lalu yang ketiga yaitu braising, yaitu dengan cara direbus singkat kemudian menggunakan suhu yang tinggi. Kemudian yang keempat thawing, yaitu dengan rebusan api yang kecil. Kemudian yang kelima adalah steaming, yaitu rebusan dengan cara diuap. Selanjutnya ada teknik panas kering atau dry heat cooking. Ada 5 teknik ya, sama seperti teknik panas basah. Untuk teknik panas kering juga ada 5 teknik. Yang pertama yaitu deep frying, yaitu digoreng pakai minyak sayur hingga kering atau crispy. Lalu yang kedua yaitu shallow frying, menggunakan goreng yang diberi minyak. Kemudian cara penggorengannya itu adalah memberikan minyak sedikit dan agak cepat. Nah, itu adalah shallow frying. Lalu yang ketiga adalah roasting atau dibakar. Lalu yang keempat ada baking, yaitu dengan cara masak di dalam oven. Lalu yang kelima adalah grilling atau dengan cara dipanggang.
Selesai, terima kasih telah mempelajari video pembelajaran ini sampai akhir. Kalimat motivasi belajar, orang yang berhenti belajar adalah orang yang dekat dengan alam kubur. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini sampai akhir. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Yang salah dari diri saya sendiri, yang benar dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jika Anda suka dengan video ini silahkan klik jempol ke atas dan klik tombol subscribe serta bel di bawah video untuk mendapatkan info terbaru di channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.